Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama kami di channel Grandmaster Prediksi dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat tentunya untuk menyimak prediksi-prediksi terbaru setiap harinya dari channel kami. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk mensupport channel ini agar bisa berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru setiap harinya dari channel kami. Dan teman-teman, seperti biasa untuk hari ini saya akan sedikit mereview hasil prediksi kita yang kemarin, dan juga setelah itu saya akan memberikan beberapa referensi untuk laga dini hari nanti. Jadi teman-teman, langsung saja teman-teman bisa simak di channel ini. Oke teman-teman, seperti biasa untuk hari ini sebelum kita akan membahas referensi pertandingan di pertemuan kali ini, di sini saya akan sedikit mereview hasil dari prediksi kita yang kemarin. Langsung saja yang pertama dari Liga Premier Inggris yang mempertemukan tuan rumah Leicester melawan tim tamu Brentford. Untuk laga kedua tim berakhir imbang dengan skor 2-2. Kemarin kita menyarankan kalian untuk bermain dengan Leicester yang bermain di laga netral 0-0 kita win, sedangkan di over 2/4 golnya kita juga win. Yang kedua dari Manchester United melawan tim tamu Brighton. Untuk laga kedua tim dimenangkan oleh tim tamu Brighton dengan skor tipis 1-2. Kemarin kita menyarankan kalian untuk bermain dengan Manchester United yang memberikan handicap setengah bola kita lose, sedangkan di over 2/4 golnya kita win. Yang ketiga dari Bundesliga Jerman yang mempertemukan tuan rumah Stuttgart melawan tim tamu RB Leipzig. Untuk laga tim berakhir imbang dengan skor 1-1. Kemarin kita menyarankan kalian untuk bermain dengan tim tuan rumah Stuttgart yang menahan 1 bola kita win, sedangkan di under 3 golnya kita juga win. Kita lanjutkan teman-teman ke review kita yang keempat dari Liga Premier Inggris yang mempertemukan tuan rumah West Ham United melawan tim tamu Manchester City. Untuk laga tim dimenangkan oleh tim tamu dengan skor 0-2. Kemarin kita menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Manchester City yang memberikan handicap 1 bola kita win, sedangkan di over undernya yang kita bermain di over 2/3/4 gol kita lose. Dan yang terakhir teman-teman dari Bundesliga Jerman mempertemukan tuan rumah Köln melawan tim tamu Schalke. Untuk laga tim dimenangkan oleh Köln dengan skor 3-1. Kemarin kita menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Köln yang memberikan handicap setengah bola kita win, sedangkan di over undernya yang kita bermain di over 2,5 gol kita juga win. Oke teman-teman, seperti biasa untuk kali ini kita akan sedikit membahas prediksi untuk pertandingan malam nanti. Langsung saja yang pertama teman-teman dari Denmark Superliga yang mempertemukan tuan rumah Silkeborg melawan tim tamu Aalborg. Untuk laga kedua tim dini hari nanti, kedua tim akan melangsungkan pertandingannya di Stadion Jacks Park Silkeborg. Kita langsung saja lihat dari klasemen sementara Denmark Superliga babak keempat. Silkeborg menempati posisi kedua klasemen dengan mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan, sedangkan tim tamu Aalborg menempati posisi ke-11 klasemen atau berada di zona degradasi dengan mengemas 1 poin saja dari 3 pertandingan. Selanjutnya dari 5 laga terakhir tim tuan rumah, di sini mereka mencatatkan 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dengan 1 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka memperoleh kemenangan atas tim tamu Broadby dengan skor 2-0. Sementara itu dari tim tamu sendiri, di sini mereka hanya mencatatkan 1 kali hasil imbang dengan 4 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka ditahan imbang oleh tim tamu Horsens dengan skor 0-0. Bila dari head to head tim, di sini mereka sudah bertemu sebanyak 5 kali pertemuan dan didominasi 4 kali kemenangan oleh Silkeborg, sedangkan 1 lainnya berakhir imbang. Selanjutnya dari 5 laga kandang terakhir tim tuan rumah, di sini mereka mencatatkan 4 kali kemenangan dengan 1 kali kalah. Sedangkan dari 5 laga tandang terakhir tim tamu Aalborg, di sini mereka hanya memperoleh 1 kali kemenangan saja dengan 4 kali kalah. Selanjutnya teman-teman, dilihat dari absennya pemain dari kedua tim untuk laga dini hari nanti, dari tim tuan rumah akan absennya 5 pemain, sedangkan dari tim tamu akan absennya 1 pemain saja. Jadi teman-teman, dari prediksi saya dari pertandingan Denmark Superliga babak keempat yang mempertemukan tuan rumah Silkeborg melawan tim tamu Aalborg dini hari nanti, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan tim tuan rumah Silkeborg yang memberikan handicap setengah bola kepada tim tamu, atau juga jika kalian masih ragu, kalian bisa bermain di over 2,5 gol. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke prediksi kita yang kedua dari Swedia. Allsvenskan mempertemukan tuan rumah Häcken melawan tim tamu Helsingborg. Untuk laga kedua tim dini hari nanti, kedua tim akan melangsungkan pertandingannya di Stadion Bravida Arena Gothenburg.
Kita bisa lihat dari klasemen sementara Swedia Allsvenskan babak ke-17. Häcken menempati posisi kedua klasemen dengan mengoleksi 32 poin dari 16 pertandingan, sementara tim tamu Helsingborg menempati posisi ke-15 atau berada di zona degradasi dengan mengemas 10 poin dari 16 pertandingan. Selanjutnya kita lihat dari 5 pertandingan terakhir tim tuan rumah. Di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali imbang dengan 1 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka ditahan imbang oleh tim tuan rumah Elfsborg dengan skor 4-4. Sementara itu dari tim tamu Helsingborg sendiri, di sini mereka memperoleh 1 kali kemenangan, 2 kali imbang dengan 2 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka memperoleh kemenangan atas tim tamu Sundsvall dengan skor tipis 1-0. Dari head to head tim, di sini mereka sudah bertemu sebanyak 5 kali pertemuan, 2 kali dimenangkan oleh Häcken, sementara 3 lainnya berakhir imbang. Baiklah, kita lanjutkan ke 5 laga kandang terakhir tim tuan rumah. Häcken di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dengan 1 kali kalah. Sedangkan dari 5 laga kandang terakhir tim tamu Helsingborg, di sini mereka memperoleh 2 kali hasil imbang dengan 3 kali kalah. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke absen pemain dari kedua tim untuk laga dini hari nanti. Dari masing-masing tim akan kehilangan 2 pemainnya untuk laga pertemuan kedua tim. Jadi teman-teman, dari prediksi saya dari pertandingan Swedia Allsvenskan babak ke-17 yang mempertemukan tuan rumah Häcken melawan tim tamu Helsingborg dini hari nanti. Di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan tim tuan rumah Häcken yang bermain win, atau juga jika kalian masih ragu, kalian bisa bermain di over 2/3/4 gol. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke prediksi kita yang ketiga dari Swedia Allsvenskan mempertemukan tuan rumah Varberg melawan tim tamu Göteborg. Untuk laga kedua tim teman-teman dini hari nanti akan melangsungkan pertandingannya di Stadion Varberg Energy Arena Varberg. Kita langsung saja lihat dari klasemen sementara. Swedia Allsvenskan babak ke-17, Varberg menempati posisi ke-12 klasemen dengan mengoleksi 18 poin dari 16 pertandingan, sedangkan tim tamu Göteborg menempati posisi ke-6 klasemen dengan mengoleksi 27 poin dari 16 pertandingan. Untuk 5 laga terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan, 1 kali imbang dengan 2 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka memperoleh kemenangan atas tim tuan rumah Sundsvall dengan skor 1-3. Sementara itu dari tim tamu Göteborg sendiri, di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dengan 1 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka memperoleh kemenangan atas tim tamu Norrköping dengan skor 2-0. Dilihat dari head to head tim, di sini mereka sudah bertemu sebanyak 5 kali pertemuan dan masing-masing tim memperoleh 2 kali kemenangan, sementara di laga terakhirnya mereka bermain imbang. Kita lanjutkan ke 5 laga kandang terakhir dari tim tuan rumah. Di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali imbang dengan 1 kali kalah. Sedangkan dari 5 laga kandang terakhir tim tamu, mereka di sini mencatatkan 3 kali kemenangan dengan 2 kali kalah. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke absen pemain dari kedua tim untuk laga kedua tim. Dari Varberg akan absennya 2 pemain, sedangkan dari tim tamu akan absennya 4 pemain. Oke teman-teman, dari prediksi saya dari pertandingan Swedia Allsvenskan babak ke-17 yang mempertemukan tuan rumah Varberg melawan tim tamu Göteborg dini hari nanti, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan tim tamu Göteborg yang bermain di laga netral 0-0, atau juga jika kalian masih ragu, kalian bisa bermain di over 2/4 gol. Kita lanjutkan teman-teman ke prediksi kita yang keempat dari English Championship mempertemukan tuan rumah West Brom Albion melawan tim tamu Watford. Untuk laga kedua tim teman-teman dini hari nanti, kedua tim akan melangsungkan pertandingannya di Stadion The Hawthorns West Bromwich. Kita lihat saja dari klasemen sementara English Championship babak kedua, West Brom menempati posisi ke-18 klasemen dengan mengoleksi 1 poin dari 1 pertandingan, sedangkan tim tamu Watford menempati posisi ke-7 klasemen dengan mengoleksi 3 poin dari 1 pertandingan. Kita lihat saja dari 5 pertandingan terakhir tim tuan rumah. Di sini mereka belum terkalahkan dengan memperoleh 3 kali kemenangan dan 2 kali imbang. Di laga terakhirnya mereka ditahan imbang oleh tim tuan rumah Middlesbrough dengan skor 1-1. Sedangkan dari tim tamu Watford sendiri, di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali imbang dengan 1 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka memperoleh kemenangan atas tim tamu Sheffield United dengan skor tipis 1-0. Dilihat dari head to head tim, di sini mereka sudah bertemu sebanyak 5 kali pertemuan, 2 kali dimenangkan oleh Watford, 1 kali dimenangkan oleh West Brom dan 2 lainnya berakhir imbang. Selanjutnya dari 5 laga kandang terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dengan 1 kali kalah. Sementara itu dari 5 laga kandang terakhir tim tamu Watford, di sini mereka hanya memperoleh 1 kali kemenangan dengan 4 kali kalah. Kita lanjutkan teman-teman ke absennya pemain dari kedua tim untuk laga dini hari nanti. Dari West Brom akan absen 1 pemain, sedangkan dari tim tamu Watford juga mempunyai 1 pemain yang absen. Baiklah teman-teman, dari prediksi saya di sini dari pertandingan English Championship babak kedua yang mempertemukan tuan rumah West Brom Albion melawan tim tamu Watford dini hari nanti. Di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan tim tuan rumah West Brom Albion yang bermain di laga netral 0-0, atau juga jika kalian masih ragu, kalian bisa bermain di over 2 gol.
Dan teman-teman, kita sudah sampai di prediksi kita yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini, datang dari Liga Portugal mempertemukan tuan rumah Gil Vicente melawan tim tamu Ferreira. Dilihat dari laga kedua tim teman-teman, dini hari nanti kedua tim akan melangsungkan pertandingannya di Estadio Cidade de Barcelos. Kita lihat saja dari 5 pertandingan terakhir tim tuan rumah. Di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali imbang dengan 1 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka ditahan imbang oleh tim tuan rumah Riga FC dengan skor 1-1. Sedangkan dari tim tamu Ferreira sendiri, di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali imbang dengan 1 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka dikalahkan oleh tim tamu Vizela dengan skor tipis 1-2. Baiklah, kita lanjutkan ke head to head kedua tim. Di sini mereka sudah bertemu sebanyak 5 kali pertemuan, 2 kali dimenangkan oleh Gil Vicente, 1 kali oleh Ferreira, dan 2 lainnya berakhir imbang. Kita lanjutkan ke 5 laga kandang terakhir tim tuan rumah Gil Vicente. Di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali imbang dengan 1 kali kalah. Sedangkan dari 5 laga kandang terakhir tim tamu Ferreira, di sini mereka memperoleh 1 kali kemenangan saja dengan 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Kita lanjutkan teman-teman ke absennya pemain dari kedua tim untuk laga dini hari nanti. Dari Gil Vicente akan absennya 1 pemain, ditambah 1 pemain diragukan. Sedangkan dari tim tamu Ferreira akan absen 4 pemain, ditambah 1 pemain diragukan juga. Baiklah teman-teman, dari prediksi dari pertandingan Liga Portugal babak pertama yang mempertemukan tuan rumah Gil Vicente melawan tim tamu Ferreira dini hari nanti. Di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan tim tuan rumah Gil Vicente yang bermain win. Atau juga jika kalian masih ragu, kalian bisa bermain di over 2 gol.